Baiklah, perkenalkan nama saya Niwayan Dewi Stefani, saya dari kelas 5T4 dengan NIM 23024089. Di sini saya akan membahas mengenai SAW, Simple Adaptive Way. Langsung saja, apa itu SAW? SAW adalah salah satu metode dalam sistem pendukung keputusan (SPK) yang digunakan untuk menentukan alternatif terbaik dari beberapa pilihan dengan cara memberikan nilai pada setiap kriteria, menormalisasi nilai, lalu mengalihkan nilai tersebut dengan bobot dan menjumlahkannya untuk mendapatkan nilai akhir fit. Di sini saya akan membahas tentang menentukan lokasi terbaik untuk membuat sekolah. Baiklah, langsung saja. Nah, pada kasus ini kita melakukan pemilihan lokasi terbaik untuk membangun sekolah dengan menggunakan metode SAW. Terdapat 5 alternatif lokasi dan 5 kriteria penilaian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, alternatif lokasi. Ada A1 yang merupakan Gronggong, yang kedua Kembang Tajong, yang ketiga ada Padang Tiji, yang keempat ada Pidie, dan yang terakhir ada Sikli. Dengan kriteria penilaian yang pertama, kepadatan penduduk, yang kedua angka kelahiran, yang ketiga jarak dengan penduduk, yang keempat ada jarak dengan SD lain, dan yang terakhir ada harga tanah. Langsung saja. Pada tahap kedua, kita menampilkan data awal yang akan diproses menggunakan metode SAW. Data ini berisi nilai setiap alternatif lokasi dari A1 sampai A5 terhadap 5 kriteria penilaian C1 sampai C5. Nilai dalam tabel adalah skor penilaian yang diperoleh masing-masing lokasi berdasarkan setiap kriteria. Bisa dilihat di sini. A1 dan sampai A5, C1 dan C5. Bisa dilihat tabelnya seperti ini. Dengan keterangan C1 sampai C4 merupakan benefit, semakin besar maka semakin baik. Dan C5 sama dengan cost, semakin kecil semakin baik. Baiklah, kita akan menentukan bobot terlebih dahulu. Pada tahap ini kita menentukan bobot untuk setiap kriteria. Bobot digunakan untuk menunjukkan tingkat kepentingan masing-masing kriteria dalam penilaian keputusan. Bisa dilihat di sini, total bobot yang C1 sama dengan 0,15, C2 0,15, C3 0,20, C4 0,20, dan yang terakhir C5 0,30. Total bobotnya adalah 100%. C1 dan C2 memiliki bobot 0,15, C3 dan C4 memiliki bobot 0,20, dan C5 memiliki bobot tertinggi yaitu 0,30 karena biaya tanah sangat berpengaruh pada pembangunan sekolah. Selain itu, kriteria juga ditentukan jenisnya. Yang pertama ada benefit, nilai makin besar makin baik. Yang kedua ada cons, nilai makin kecil makin baik karena biaya lebih rendah lebih menguntungkan. Baiklah, selanjutnya menentukan benefit dan cost. Karena metode SAW membutuhkan penyamaan skala, maka nilai awal harus dinormalisasikan menggunakan rumus. Nah, yang pertama, jika benefit, maka RIJ sama dengan XIJ dibagi dengan nilai max pada kolom. Yang kedua, jika cons, RIJ sama dengan nilai min pada kolom dibagi XIJ. Nilai max dan min. Tiap kriteria, yang pertama C1 adalah nilai max, yaitu dengan nilai 90. C2 juga nilai max dengan nilai 89. C3 adalah nilai max dengan nilai 78 dan C4 juga nilai max dengan nilai 78. Nilai min hanya C5 sama dengan 20, maka dia adalah cons. Selanjutnya, perhitungan normalisasi per alternatif. Yang pertama, A1 Gronggong. Ya, C1
benefit R1 sama dengan yang sudah dibahas di rumus. Kita lihat lagi. Jika benefit berarti Rij sama dengan Xij dikali nilai make pada dibagi nilai make pada kolom. Nah, bisa dilihat di sini A1 nilai make-nya adalah 90, maka dia dibagi. Jadi mereka C1 sampai C4 itu adalah benefit. Jadi dibagi dengan nilai make masing-masing. Yang terakhir ada cons. Cons itu bisa dilihat lagi rumusnya, nilai min pada kolom dibagi Xij. Nah, dia dibagi dengan Xij. Selanjutnya juga seperti itu hingga mendapatkan hasil yang diinginkan. Untuk padang TJ dan PDA juga sama ya. Lalu untuk tabel hasilnya, di sini adalah hasil dari semuanya, semua perhitungan normalisasi. Bisa dilihat di dalam tabel tersebut. Selanjutnya perhitungan bobot R dikali W tiap kriteria. Dengan rumus nilai pembobotan sama dengan Rij dikali Wj. Bobot kriteria seperti yang sudah dibahas tadi, bobot kriteria yang pertama C1 sama dengan 0,15, C2 0,15, C3 0,20, C4 0,20 dan C5 sama dengan 0,30. Bisa dilihat di sini. Nilai hasil normalisasi tadi itu akan dikali dengan Wj atau bobot kriteria. Seperti yang kalian ketahui, ini adalah nilai hasil normalisasi dikali kriteria. Bisa dilihat kriterianya di sini C1 sama dengan 0,15, ya kan? Nah, begitu terus hingga hasil akhirnya. Nah, bisa dilihat tabel hasil perkalian bobot R kali W. Ini adalah hasil dari semua perkalian tadi. Selanjutnya, ada penjumlahan nilai akhir. Setelah nilai normalisasi dikalikan dengan bobot R kali W, semua nilai per alternatif dijumlahkan untuk mendapatkan nilai akhir VI. Dengan rumus VI sama dengan ini penjumlahan Wj dikali Rij. Bisa dilihat di sini hasil dari perkalian tadi dijumlahkan lalu mendapatkan hasil V1 tersebut. Begitu terus hingga akhir. Selanjutnya tabel hasilnya. Tabel hasil bisa dilihat di sini. Untuk tabel hasil A4 dengan nama lokasi PDA mendapatkan nilai 0,736026 yang menempati peringkat 1. Yang kedua ada peringkat 2 dengan nama lokasi Padang TJ A3 dengan total 0,713963 dan seterusnya. Yang menempati peringkat terakhir adalah A2 Kembang Tajong dengan total 0,564582. Nah, berdasarkan hasil pengelolaan data dengan menggunakan metode Simple Additive Weighting SAW yang meliputi tahap normalisasi, pembobotan hingga penjumlahan akhir untuk setiap alternatif, diperoleh nilai preferensi sebagai berikut. A4 PDA sama dengan 0,736026, A3 Padang TJ sama dengan 0,713963, A5 Sigli sama dengan 0,709923, A1 Grong-Grong sama dengan 0,654767 dan A2 Kembang Tajong sama dengan 0,564582.
Dari ranking tersebut dapat disimpulkan bahwa lokasi terbaik untuk pembangunan sekolah adalah A4 PDY karena memiliki nilai preferensi tertinggi dibandingkan alternatif lain. Hal ini menunjukkan bahwa PDY memiliki keunggulan terutama pada kriteria harga tanah KON dengan nilai paling rendah serta nilai yang cukup baik pada kriteria lainnya sehingga menghasilkan skor total tertinggi. Dengan demikian, A4 menjadi rekomendasi utama untuk pilihan sebagai lokasi pembangunan sekolah berdasarkan perhitungan metode SAW. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Terima kasih.